Alhamdulillahirobbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bapak pengawas Kepala SMP 4 Suterjaya yang saya hormati, Ibu Kepala Sekolah SMP 4, Ibu, Bapak, dan tamu undangan yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan ini kita masih bisa berkumpul dalam acara pemanfaatan rapor pendidikan untuk perencanaan program sekolah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan tidak lupa kepada kita sebagai umatnya yang taat dan patuh pada ajarannya. Bapak Ibu, saya selaku pembawa acara akan menyampaikan susunan acara pada kesempatan kali ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, ice breaking. Yang ketiga, penyampaian tujuan diskusi dan agenda kegiatan. Yang keempat, kesepakatan kelas. Yang kelima, materi memahami siklus peningkatan layanan sebagai strategi mewujudkan sekolah yang berkualitas. Yang keenam, ice breaking. Yang ketujuh, materi yang kedua yaitu memahami sumber data untuk memaknai kondisi sekolah. Yang kedelapan, ice breaking. Yang kesembilan, materi yang ketiga yaitu melakukan tahap identifikasi bersama warga sekolah dari data rapor pendidikan. Acara yang ke-10 yaitu berbagi hasil diskusi, dan acara terakhir yaitu penutup doa. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai acara forum diskusi ini dengan ucapan basmalah. Untuk acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipandu oleh Ibu Nurlaila SUD. Hadirin dimohon berdiri. Marilah kita bersama.
Yang terhormat Bapak Komite Sekolah SMP Negeri 4 Sumberjaya, kemudian yang terhormat juga Bapak tamu undangan, perwakilan kepala desa dan perwakilan dari orang tua siswa, serta Bapak Ibu guru yang saya banggakan dan saya cintai. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai kenikmatan hingga pada hari ini alhamdulillah kita bisa dipertemukan dalam kegiatan yang insya Allah sangat bermanfaat untuk sekolah kita tercinta, yaitu SMP Negeri 4 Sumberjaya. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabat dan kepada umatnya. Bapak Ibu guru serta tamu undangan yang terhormat, kenapa kami mengundang Bapak Ibu guru serta tamu undangan hari ini adalah untuk mensosialisasikan tentang rapor pendidikan. Kenapa harus disosialisasikan? Seperti yang kita ketahui bahwa salah satu yang menjadi faktor keberhasilan sebuah sekolah adalah dengan memaknai rapor pendidikan. Dengan memaknai rapor pendidikan itu, maka kita akan mengetahui indikator prioritas yang akan kita perbaiki itu dalam hal apa, gitu ya. Begitu juga kita akan mengetahui akar permasalahannya di mana, sehingga kemudian kita bisa mengambil langkah tindakan untuk perbaikan. Dan itu akan menjadi faktor penting agar bisa tercipta sekolah yang kita cita-citakan atau SKYCC, gitu ya. Karena setiap sekolah tentu punya keinginan, punya imaji, punya impian untuk menciptakan lingkungan sekolah yang dicita-citakan, gitu ya. Begitu juga dengan SMP Negeri 4 Sumberjaya. Meskipun kami dengan segala keterbatasan, gitu ya, dari mulai siswa masih masuk kategori kelas D, gitu ya, kemudian juga sarana prasarana juga belum memadai, tetapi kami tetap punya keinginan, tetap punya semangat untuk memajukan sekolah tercinta ini. Begitu juga kami memberikan pelayanan yang istimewa buat anak didik kami semampu kami, gitu ya, semaksimal mungkin. Jadi Bapak Ibu guru ataupun para tamu undangan tidak bisa membandingkan satu sekolah dengan sekolah lain, gitu ya. Karena kita ada yang dinamakan KSP, kurikulum satuan pendidikan, di mana tiap sekolah punya karakteristik dan ciri khas masing-masing. Begitu pula dengan sekolah kami. Itu saja yang bisa kami sampaikan sebagai pendahuluan. Mudah-mudahan niat baik kami diridhoi Allah. Mohon doanya, itu ya, dari Bapak pengawas pembina, dari Bapak komite, begitu juga dari aparatur desa serta perwakilan orang tua siswa dan bahkan ada siswa kita sendiri. Mudah-mudahan niat baik kami tercapai dan diridhoi oleh Allah, sehingga tahun depan indikator keberhasilan kami siswa meningkat dengan drastis, ya. Karena harapan kami ingin terus membangun. Kalau rapor pendidikan kami baik, maka kami bisa punya kesempatan mendapatkan bostekin, dan itu akan kami pergunakan untuk membangun, gitu ya. Begitu juga kami berharap mendapatkan DAK, gitu ya. Ini alhamdulillah 2 ruangan ini adalah hasil DAU tahun kemarin. Mudah-mudahan ini ada informasi kami akan mendapatkan DAK. Mudah-mudahan itu tidak tersaut lagi, gitu ya. Mohon doanya, mudah-mudahan kami bisa terus membangun agar siswa yang akan masuk ke SMP 4 Sumberjaya ini semakin banyak, gitu ya. Karena bagaimanapun juga pembangunan itu berpengaruh, gitu ya, berbanding lurus dengan jumlah siswa. Ya, itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf dan terima kasih untuk kehadirannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dari Bapak pengawas sekolah SMPN 4 Sumberjaya, kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu
Kepala SMP Negeri 4 Sumber Jaya Satap. Ya, ada tambahan. Kepala sekaligus komite tamu undangan dari desa dan lain-lainnya. Perintah selanjutnya Bapak Ibu Guru SMP Negeri 4. SMP Negeri 4 Sumber Jaya yang saya banggakan. Alhamdulillah di situ kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita semua berbahagia, sungguh sangat berbahagia karena ibu kepala sekolah kita ini yang pertama, ya Bu ya, yang pertama mendapat undangan dari Kemendikbud untuk untuk membuat kegiatan ya, untuk membuat kegiatan dalam forum diskusi. Nah, intinya forum diskusi tentang bagaimana peningkatan mutu pendidikan di SMP Negeri. Jadi laporan ini terus terang tidak main-main. Ini laporannya berupa foto dan narasi yang nanti akan ibu laporkan ke foto kegiatan, video kegiatan. Nah, yang nanti akan ibu laporkan kepada link Kemendikbud dalam rangka untuk apa? Dalam rangka untuk pengakuan beliau nanti sebagai kepala sekolah dari guru penggerak di angkatan yang pertama. Dan Majalengka baru satu orang itu. Low battery, please charge. Habis ya, low. Baterainya ke atas mana? Salah jenah ya. Ini karena yang pertama sekali Bapak Ibu ini menjadi sesungguhnya menjadi beban kita di dalam pendidikan. Mohon maaf. Saya yakin dinas pendidikan tidak tahu kegiatan hari ini. Betul ya, Bu? Tidak tahu. Low battery, please charge. Tidak tahu kegiatan hari ini. Jadi hari ini saya tadi subuh lapor ke Pak Korban. Mohon maaf Pak Korban, saya mendapat undangan dari SMP 4 terkait dengan bla bla bla. Saya sampaikan, beliau silakan datang segera. Kemudian berikan support kepada SMP 4. Supaya apa? Supaya ini menjadi masterpiece yang pertama untuk dinas pendidikan Kabupaten. Karena kepala sekolah dari guru penggerak itu ada berapa Bu? Kotanya? Ada kalau tidak salah ada 12 kepala sekolah dari guru penggerak. Nah, di tahun depan sudah menunggu guru penggerak yang siap diangkat menjadi kepala sekolah. Sudah menunggu. Dan dari yang menunggu tadi, kepala sekolah itu sudah tahun depan sudah SD yang SD baru. Kepala SD ya, di SD itu banyak juga nanti kepala sekolah yang pensiun. Di SD banyak kepala sekolah yang pensiun, di SMP banyak yang potong. Kurang lebih kalau tidak salah SMP itu sekitar 9 kepala sekolah yang kosong. Dan sekarang sekolah banyak yang di PLT, ya, link Majalengka. Mohon maaf, di Kabupaten Majalengka untuk SMP yang saya tahu 1.000 terdekat tetangga kita 1.000 PLT. Kemudian 7 Majalengka PLT. Kemudian 2 Sumber Jaya PLT. Kalau tidak salah banyak, saya lupa lagi yang lainnya. Sekolah-sekolah yang lain yang di luar wilayah kita ini. Yang wilayah kita yang dekat ini adalah Liku Sumber Jaya 2. 1.000 maksudnya ya, 1.000 Sumber Jaya 2, 7 Majalengka Kabupaten. Terus kemudian Jatiwangi tidak ada ya, tidak ada, Alasan tidak ada. Nah itu yang artinya kekosongan kepala sekolah untuk sekarang ini akan diisi nanti rekrutmen pada tahun 2025. Insya Allah
kemarin ada bocoran untuk SMP itu sekitar Januari 2025 ada pengangkatan baru kepala sekolah. Tapi mohon maaf Pak, ada yang SD yang kosong. SD yang kosong itu guru penggerak SMP itu sudah menyatakan siap jadi kepala sekolah SD. 3 orang. Tawarnya disembunyikan sama Pak Kabit ya. Tapi karena dari guru penggerak SMP itu bisa kemana saja sekarang, jadi beliau menyatakan siap untuk diangkat menjadi kepala sekolah di SD. Terima kasih kesiapan mereka. Karena rekrutmen untuk di SD masih sulit ya untuk di SD. Nah kemudian tadi ada kabar dari Ibu menggembirakan terkait dengan DAP. Saya tadi sebelum masuk ke sini dengan Pak Wadi keliling sebentar. Pak Wadi tolong fotoin ya, kusen yang rusak, atap yang rusak, jendela yang rusak dan segala macam. Pak Wadi tadi kata fotokan nanti tolong kirimkan. Nanti biar di diskusi ini juga saya akan sampaikan bagaimana tentang penerimaan program DAP yang akan datang. Saya adalah Pokmas di SD Buniwangi 1. Kemarin mendapat bantuan dana DAP dari pemerintah sebesar 1.968 juta, hampir 2 miliar. Dan Bapak Ibu boleh lihat sekolahnya. Dengan ini jauh banget sekolahnya. SD Negeri Buniwangi 1 sampai kemarin celoteh orang tua siswa ketika melihat sekolah sambil mengantarkan anak-anaknya ke sekolah karena kita perlu mengangkut mobil baru semua total semua baru ya, mobil baru itu datang sampai celoteh orang tua ia marahin SD Buniwangi yang jika di kota karena memang granitnya aja kelasnya aja itu dengan granit yang nomor 1, granit nomor 1. Jadi subhanallah semuanya ya saya juga tidak ini persis tanggal 18 November sesuai dengan MOU dari kementerian ya terkait dengan itu. Alhamdulillah 18 November kemarin satu-satunya SD yang selesai DAK SD Buniwangi, satu-satunya. Saya bangga sekali karena saya Pokmasnya. Ya, Pokmasnya alhamdulillah bisa realisasi semua. Walaupun sekarang Pak, mohon maaf jujur Pak, sekarang kita sedang morat-marit. Kita sedang morat-marit menunggu cairan dana yang terakhir 30% untuk apa? Untuk bayar segala macam gitu ya. 30% dari 2 miliar berapa Pak? Ayo berapa ratus juta? 600 juta itu nanti untuk bayar granit, untuk bayar semen, untuk bayar pasir dan segala macam. Tapi alhamdulillah tukang sudah selesai semua Pak. Dari yang 70%. Tukang jaga malam dan segala macam alhamdulillah sudah selesai. Tapi ya kita semua sekarang sedang mohon maaf ya masih dalam tahap pembersihan untuk menata. Jadi untuk hal itu Bapak Ibu, untuk hal itu Ibu berterima kasih banyak. Ibu jangan pindah dulu. Jadi pindah dulu supaya nanti keluar dari di sini DAK-nya turun di atas hitungan kita. Sekolahnya bagus, Ibu pindah bagus, punya prestasi. Ya, oke. Ya, jadi kalau memang tahun depan ada DAK, untuk itu kemarin dari Kepala Dinas kita semua pengawas telah berkumpul dalam briefing khusus untuk pengawas dan pemilik. Silakan kirimkan data sekolah yang perlu rehab, emergensi seperti kemarin Sumber Jaya Kulon, Bongas Kulon berapa? 3 ya yang kebakaran. Nah itu emergensi itu langsung dibiayai oleh Astra itu. Tahu Astra Pak? Termasuk ini SD. Ya, SD Bogor dulu. Insya Allah. Pembinaan itu Bapak Bin aja sudah termasuk ya betul ya. Nah betul. Iya, lagi apa? Tidak mungkin masuk ke Astra. Ada 5 SD binaan yang nanti dibiayai oleh Astra, gitu ya. Dalam proses fisiknya, mudah-mudahan nanti
Mohon maaf tetangga kita itu ya, satap kita ini bisa juga masuk. Kita hanya bagi juga bangunan di depan. Apa namanya, ke rasa terima kasih saya yang tak terhingga juga, mohon maaf, terkait dengan kemarin di Hotel Veris hari Selasa kita sudah berkumpul semua terkait dengan ya terkait dengan apa namanya, rapor pendidikan. Dan alhamdulillah di rapor pendidikan itu kita hanya satu yang masalahnya yang kuningnya, yang warna kuningnya dua, yaitu tentang literasi kan. Oke, itu yang dua, itu yang pokok. Ya, yang pokok yang dua itu. Nah, itu literasi. Nah, selanjutnya kalau tahun kemarin perasaan bukan dua kuningnya ya. Ada dengan ada yang merah juga ya. Ada yang merah gitu. Sekarang berubah jadi kuning. Tapi mohon maaf, sekarang sudah TPG semua belum? Sudah sertifikasi semua belum? Satu orang lagi. Siap tahun ini TPG. Ibu bersyukur kalau terpanggil KPG, jangan ini ya, jangan takut, bersyukur. Mohon maaf Pak, saya itu kebagian sekolah-sekolah yang seperti ini. Sekolah binaan saya itu ada 10 ya, 6 SMP, 4 SD. Titipan dari dinas saya masih ingat, titip 8 sekolah. Titip 8 sekolah yang bermasalah. Yang bermasalah dalam artian perizinannya, kemudian status gurunya dan segala macam. Sekolah ini enggak tersebut titip bermasalah enggak, tapi titip jumlah siswa gitu ya. Itu aja di situ. Alhamdulillah kalau gitu gurunya tidak ada masalah. Dan terbukti sekarang kan kita P3K semua. Ya, P3K semua itu sampai kapola kalau P3K saya. Ya, alhamdulillah. Dari 6 sekolah binaan abdi, 1 SMP, 2 Sumberjaya, 3 Sumberjaya, 4 Sumberjaya. Ini ada sekolah yang kecil yang titipan. 1 SMP IT Alfiah, 2 SMP IT Al-Azhar, 3 SLP IT Darul Rahmah. Dari dari yang negeri, alhamdulillah terkait dengan mutu GTK, alhamdulillah naik semua. Dan kuningnya di sini dan merahnya di sini jadi kuning. Nah, SMP Sumberjaya juga 3 juga sama. SMP Sumberjaya 2 sama 2. Ya, tapi kuning semua alhamdulillah. Nah, ada yang menjadi bangga buat saya SMP swasta. Di SMP IT Darul Rahmah. Ketika masuk saya mau menjadi pengawas di SMP Darul Rahmah 3 tahun yang lalu. Jumlah siswanya hanya di bawah 100. Kelas 3-nya mau lulus jumlahnya 14 orang. Saya sampai mengurut dari dia di sekolahan dengan kondisi bangunan yang seadanya dan segala macam. Seperti Darul Rahmah diparahkan. Tapi sekarang 3 tahun berjalan saya wasbid di situ. Jumlah siswanya sekarang 326 siswa. Jumlah siswa. Kemudian bangunannya, alhamdulillah, pondoknya, alhamdulillah, ya, alhamdulillah meningkat. Jadi jumlahnya dari berapa? Di bawah 100. Mungkin saya sebutkan hanya 78 ya. Kelas 3-nya hanya 14 orang. Jadi sekarang kelas 3-nya di atas 125 dan jumlahnya 326. Untuk kelas 3-nya aja udah 125. Jadi satu-satu ini di bawahnya 101. Nah, 3 tahun berjalan. Alhamdulillah sekarang juga SMP ini dari pertama saya masuk ke sini ke kami berapa? Waktu zaman Pak Aktif ini daya 50 berapa? Sepertinya ada Pak. Ya, semuanya 1, 2, 3 131. Sekarang 145. Nah, tapi naiknya
tidak signifikan. Saya mohon nanti naik jumlah siswanya signifikan. Ya, tahun depan insya Allah. Tapi saya wah, iya, alhamdulillah. SD pendukungnya Bapak sudah 46 Pak Kepala. Makanya Pak ditunggu 46 masuk ke sini tuh Pak. Ya kalau 80% dari 46 berapa? 37 orang. Ya, bisa 37 orang satu kelas sudah ada. Suplai dari SD, dan mudah-mudahan juga SD-nya segera mendapat perubahan, bantuan gitu ya, mendapat cepat. Insya Allah nanti ya sudah. Ya, terima kasih. Yang ini ya bukan terlambat sih. Kemarin saya mengusulkannya sudah yang lain, jadi nggak bisa ini nggak bisa. Nah, yang lain. Nah, kemarin ini kebetulan sudah baru kelihatan di data di dinasnya. Oh ini sudah baru didapat. Ya, jadi itu nggak bisa. Tapi mudah-mudahan kalau dapat DA ini semua kok habis. Kalau DA SD Budiwangi itu DAK-nya 2 miliar, bisa dibayarkan tuh. SD 2 miliar, tambahannya apa? Lab komputer, perpustakaan, sama UKS. Itu ruang UKS, pokoknya ruang-ruang yang baru, itu peralatannya baru semua, termasuk Chromebook-nya baru semua, dan fasilitas baru, ya, fasilitas baru. Jadi insya Allah Bu, kalau berbangga banget ini kalau nanti ke depan. Nah kemudian hari ini percayakan kepada Ibu sebagai pemateri tunggal untuk mencoba mengorek dan menggali menggali dan mengorek potensi Bapak Ibu guru yang sudah ada, dan saya yakin potensi Bapak Ibu guru ini sangat tinggi. Terbukti ketika Ibu memberikan laporan di awal tahun pelajaran kepada saya, ini loh Pak, saya lihat sertifikat yang ambil di PMM-nya banyak banget. Alhamdulillah jadi hijau. Ya, nah itu ya. Nah, itu terbukti. Tapi kita jangan terlena dengan hijau warna hijau aja. Hijau itu harus bisa lebih meningkat menjadi 100%. Hijaunya kan masih ada yang muda, ya masih ada yang muda, belum tua, gitu ya. Ketika tua itu akan nilainya di atas 91. Ya, kita harus terus naik sampai dengan di atas 90%. Nah kemudian yang kedua nanti tadi saya sampaikan sekolah kecil yang menjadi binaan saya. Mohon maaf, SMP ITA Apia dan SMP ITA Al-Azhar. Ketika saya masuk belum ada surat izinnya. Sekarang surat izinnya sudah keluar, bosnya sudah masuk. Alhamdulillah lagi dua minggu kemarin mereka terlaksana oleh akreditasi nasional. Alhamdulillah Pak. Tetapi mana udah begini melalui SMP Al-Amin. Gak ada Al-Amin itu Cina mulut. Al-Intihan itu persyaratan perizinan sudah ada, dan intinya bosnya sudah masuk, akreditasinya sudah masuk. Kalau bos sudah dulu Al-Intihan. Hanya itu binaannya nanti, mohon maaf ya, di progres peningkatan untuk pendidikan. Itu progres peningkatan mutunya masih di bawah. Jadi mungkin itu nanti langsung ke progres peningkatan mutu. Ya. Kalau Al-Ijtihad dan Al-Azhar betul-betul dari nol. Benar-benar saya masya Allah. Ini bomba dulu. Ada satu sekolah yang Al-Azhar, dia ibu berpengalaman di depan. Ada kepala sekolah yang sampai saya minta nomor kepala sekolah dan dihubungi 10 kali saya datang ke sekolah binaan nggak pernah ketemu kita dengan kepala sekolah. Akhirnya bagaimana? Kemarin di Agustus 2024 saya stressing dan alhamdulillah kemudian diangkat kepala sekolah baru. Stressing diangkat kepala sekolah. Betul. Bulan Septembernya undangan bos, stressing
buatkan itu Septembernya undangan BON, kemudian masuk BIMTEK BON dan segala macam di Oktober. Nah ini apa? Selesai itu 2 minggu kemudian ada undangan akreditasi seperti itu. Bayangkan menerima visitasi akreditasi jam 9 malam Senin. Ya, kemudian asesor sudah ada di Majalengka. Akreditasinya dilaksanakan hari Rabu. Ya Allah, gak kebayang. Nah untuk itu Bapak Ibu, insya Allah nanti ke depan kita tinggal satu aja, peningkatan mutu ya, peningkatan mutu guru, mutu siswa, mutu pendidikan, dan yang lebih utama jumlah siswa meningkat. Saya juga udah gedor kiri gedor kanan ini Pak, selain dari SD Bapak harus kemana gitu. Makanya barusan Bapak ini dia hubungnya, nanti biar saya kolaborasi dengan Ibu pengawas SD-nya terkait dengan hal-hal ya jumlah siswa. Terima kasih banyak Bapak-Bapaknya. Mudah-mudahan sekolah kita ini SMP 4 menjadi sekolah yang insya Allah unggul. Saya yakin unggul karena kita guru muda semua unggul. Ya, sekarang ibu gurunya, kepala sekolahnya dari guru penggerak muda, masih energik dengan saya masih jauh. Dengan ibu juga jauh ya, lebih jauh. Mohon maaf, istri Bapak itu temannya, gitu, jadi jauh banget, gitu, jadi ketahuan. Ya, jadi insya Allah nanti setelah ini mudah-mudahan hasil diskusi ini kita semua dapat meningkatkan ya performa kita, program kita, kapasitas kita sebagai guru di SMP Negeri 4. Dan terkait dengan ini pula, mohon maaf, saya barusan sambil buka pegawai ini sambil minta izin ke Pak Koran, sambil motoin juga jadwalnya ternyata tidak ada acara Bapak ya. Jadi alhamdulillah saya sudah izin ke Pak Koran izin saya membuka, dan setelah itu saya ikut rapat tentang PKKS hari ini. Nah, jadi hari ini di dinas akan ada rapat tentang PKKS, kemudian pembahasan instrumen dan segala macam, insya Allah mungkin sampai sore, dan mungkin setelah selesai rapat saya akan sharekan instrumennya Bu. Ini saja apa saja yang nanti ada di dalam. Dan terkait dengan itu pula nanti jadwal menyusul, karena saya ada PKKS-nya 12 sekolah. Yang paling jauh ternyata SMP 3 dan SMP 2 Talaga. Yang paling jauh saya sudah. Ya kalau di sini ada dekat-dekat, alhamdulillah dekat-dekat. Nah, yang paling jauh ini Low battery. Please charge. ya. Power off. SMP Talaga 1, Talaga 2 dan Talaga 3. Tugas harus dikerjakan. Berikutnya izinkan saya memberikan semangat kepada Bapak Ibu, tetap semangat bahwa kita semua ini dalam nuansa sekarang itu PDB ya. Dalam soalnya sekarang itu bahwa kita itu berorientasi kepada data. Ya, berorientasi kepada data. Jadi data yang sudah Ibu pegang dan Ibu sudah laporkan ke saya terakhir kemarin di Pires, data rapor pendidikan kita itu seperti itu. Nah, untuk itu diskusi hari ini tentang peningkatan ya terkait dengan data yang ada di rapor pendidikan, Bapak Ibu ikuti, dan saya minta bersama-sama semua berkomitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan di SMP Sumber Jaya ini. Mohon izin saya terlalu banyak bicaranya karena kebanggaan saya tadi satu-satunya sekolah ya se-Kabupaten Majalengka yang terpanggil untuk ini, gitu. Jadi saya bangga sekali. Saya bisa. Nah, karena kebanggaan ini jadi ya akhirnya bicaranya ke sana kemari untuk memperbandingkan kondisi SMP 4 Sumber Jaya dengan sekolah binaan yang saya pegang. Insya Allah tahun depan mungkin kalau tidak ada hal saya masih di sini tahun depan. Jadi kalau Low battery. Please charge. Tapi terkait dengan DAK ya sebaiknya seyogianya Ibu tetap di sini. Iya Pak.
Nah, biar bekerja sama dengan apa nanti pengelolaan dan segala macam. Juga Pak Wadi, mohon maaf, nanti di depan pintu ke depan saya barusan kelewat Pak. Nggak ada cirinya. Di potret gitu. Ada yang meninggal, jadi berhenti dulu. Gitu. Malah lewat sampai kepala desa, Pak, udah gitu, baru ingat, ya Allah, itu jalannya lewat. Gitu. Ada yang meninggal gitu. Ya paling tidak ada ciri lah, cirinya pelan atau apa gitu ya. Jadi tapi kalau pelan jangan gede-gede, nanti kasihan wartawannya banyak. Gak apa-apa, tinggal betul mana. Ya. Bapak Ibu, kemudian saya ada tugas di SD 4 SD ya. SD 4 SD kebetulan di SD-nya di wilayah Kecamatan Deli. Jadi ketika ada sesuatu yang harus segera ditandatangani terkait hal-hal apa saja yang sekarang lebih cepat ini usulan TPG ya yang akan datang. Nah nggak usah lari ke Majalengka Pak Wadi, dikasih tukang ngidar-ngidar nanti dengan baik. Nggak usah lari ke Majalengka, cari saya di Korwil Wimudin bersama dengan Pak Pendidik. Kebetulan adanya Pak Pendidik bersama-sama di satu kantor, gitu ya. Nah itu. Berikutnya ya kebanggaan. Dalam hati saya tetap saya bangga, ya dalam hati saya tetap bangga. Oke kita semua kerjakan ini, berikan apa namanya yang terbaik di sekolah kita dan mohon maaf saya banyak bicara yang lain, tetapi sesungguhnya ada satu greget gitu ya bersama Pak Kepala teh ada satu greget, Pak Kepala juga ada greget. Kami hoyong sekolah teh macam macam mau acara nanti. Itu nah punten kasun. Akhirul lisan bila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sambutan yang ketiga yaitu sambutan dari Bapak Komite Sekolah SMP 4 Sumberjaya. Pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala dunya wa din wa ala alihi wa subhanahu wa ta'ala. Bapak Pengawas Bidang SMP 4 Sumberjaya saya hormati, Ibu Kepala SMP 4 Sumberjaya saya hormati, Bapak dan Ibu guru serta undangan yang saya hormati. Pertama dan utama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita sekalian. Di antaranya nikmat Islam, nikmat sehat dan panjang umur. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur adalah umur yang berkah, umur untuk ibadah. Karena sebaik-baiknya manusia adalah diberikan panjang umur untuk ibadah, dan sejelek-jeleknya manusia adalah diberikan panjang umur lain untuk ibadah, untuk maksiat. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian selanjutnya sholawat salam mudah-mudahan selalu dilipat curahkan kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, juga kita sekalian. Semoga mudah-mudahan nanti di yaumil kiamah mendapat syafaat, amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, Pak Pengawas Bina berbicara tadi yang menyangkut binaan guru ya. Di Provinsi Jawa Barat itu yang mendapat binaan astra itu adalah Kabupaten Majalengka, dan kebetulan Kabupaten Majalengka yang dibina itu 5 SD yang bertempat di Kecamatan Sumberjaya. Jadi Bongas Kulon 3, Bongas Kulon 3, Galawang 3, Sidanur 2, Cibobong 2, dan satunya Wetan 2. Wetan 2 mah apalagi yang terpantau dari Mas. Cuma barangkali Pak Pengawas, memang ini yang dapat binaan kor itu disorotkan luar biasa, terutama finansial. Padahal yang kebetulan saya adalah satu-satunya kepala sekolah yang dari MOU awal dengan Astra belum mutasi Pak.
yang lain mendoakan kami kepala sekolah. Padahal waktu MOU awal, tolong yang dibina oleh SK kepala sekolah jangan mutasi, karena yang nggak mutasi cuma saya. Ya. Jadi MOU-nya pertama adalah bina akademik. Akademik rek minta ilmu non baik, rek di mana narasumber baik, kementerian boleh, biaya makan hotel sebagainya dibiayai. Itu pool akademik. Yang kedua adalah pembuatan karakter. Jadi dua MOU jadi masalah sarana prasarana, finansial tidak ada, bahkan kalau saya bercerita ke lain juga hayang, karena kita punya dua rumah. Tugas dari dinas juga harus kita kerjakan, tugas dari atas juga kita kerjakan. Jadi menurut orang Arab sampai ya sementara keuntungan finansial karena MOU yang nggak ada, jadi ya tidak. Bahkan yang bikin saya ini punten ya. Waktu raker pertama di Ciater itu yang hadir adalah Bunda Kadis, Sekdis, Kabid dan sebagainya, biru mobil Pak, biru mobil. Ternyata ada ketimuran yang ngongkosan. Kita dibaca patungan Pak, patungan untuk ngebensinan. Nah setelah itu saya usul ke Mas Andri sebagai perwakilan Astra. Ini kan yang membina kita kan YPAMD Pak. Yayasan Pendidikan Michael Rusuh, ya khusus Yayasan Astra. Mas Andi tolong segede orang para dinas Bunda jauh-jauh Ciater kok nol, ya memang gitu Pak, nggak ada jobnya, yang mau saya, ternyata kemarin raker selanjutnya lagi di Parongpong, ya hotel Bajurigan, Pak Parongpong kenakan di lubangnya, ada hotel Bajurigan sama. Ternyata usulan saya tidak ada. Kita lagi yang di PSDM benar mau fokus daerah. Nah, jadi bayangan orang lain, termasuk yang lain lah, apalagi kesempatan lain, bahwa yang dibina itu wow, ternyata nggak benar. Banyak. Kemudian SDC 2 itu adalah akreditasinya itu otomatis dari 21 sebenarnya adalah. Tapi karena dibina oleh Astra, tiap tahun pasti ada asesmen. Asesmen itu isinya sama persis dengan akreditasi. Jadi temuan tengah atau nggak tahun ayo naik atau nggak tahun itu walaupun akreditasi itu sampai 2026 ya. Gitu. Jadi itu barangkali penggambaran bahwa MOU dengan Astra itu adalah masalah bidang akademis dan penguatan karakter. Namun tadi yang Bapak katakan memang kebetulan saat itu hari Selasa kalau nggak salah Selasa, Mbak Aci dan Mas Andri dari Astra berkunjung ke SD Pengasuh 3 berbarengan dengan Pak Kadis, Pak Dinas bertemu. Nah, koordinasi kita Astra tolong Astra juga bantu untuk memulihkan lagi barangkali bahwa sektor donasi lagi dipikirkan termasuk teror katanya. Ini toilet akan dibangun Astra sudah naik komisaris, malah kemarin bahas laporan tinggal menunggu pemborong. Alhamdulillah saya tinggal terima komisi. Nah jadi Astra itu ternyata begini Pak. Jadi menunggu respect dari kita dulu. Kita nyantai yang semangat betul, benar-benar enggak dibina oleh Astra itu benar enggak mengikuti enggak aktivitas mana? Nah kalau setelah proses kenaikan asal juga main cicing kan, cicing pokoknya banyak tak bohong, ikuti dulu aja. Asal kita mal cicing, nah ternyata sekarang sudah merambah ke sarana bahkan laptop. Dan kelebihan Astra itu memang saudara tidak akan mengeluarkan uang tanpa ada kegiatan. Ya, kalau kegiatan mah ya setelah kejuaraan malah kejuaraan tingkat kecamatan pemerintah. Di kecamatan juara 1 itu 400.000, juara 2 kecamatan 400.000, juara 3 itu adalah 300.000. Kebetulan sekarang kemarin itu saya mengirimkan 10 piagam hari pangalipin mbak juara 1 lagi ya, jadi alhamdulillah ya anak-anak juga kebayang di SMP itu saya panggil dikasih reward dari Astra, walaupun angkanya kan tidak sebesar yang kami terima, yang lainnya untuk yang lain. Barangkali itu untuk Astra. Kemudian ke SMP kesepuhan waktu kenaikan Pak, waktu kenaikan tes seseren saat sudah berlaku, namun sawayana senang dia tersepuh terus hilang, turun, juga turun,
kemudian saya dipanggil ke kepala, ternyata memang benar berhenti. Ya saya, ya insya Allah, karena walaupun saya bukan komite, ini membackup ini saya depan itu luar biasa, supaya anak-anak tertib, saya benteng itu. Maksud saya anak-anak SMP, keinginan saya masuknya satu pintu, dari pintu gerbang. Makanya saya tutup benteng, itu tuh dari Astra itu 5 juta karena SD Sejahtera itu statusnya naik, jadi SD swasta. Nah, dari 5 juta saya benteng, sebelah sini saya pakai sampah, tapi angin pemerintah. Jadi pimpin-pimpin kakulonan sampah, anaknya. Ya, makanya saya berharap ya Bu Kepala, batu sudah ada, ini saya ingin tutup nih. Anak-anak ini ke sini. Tutup lebar 2 meter, tinggi 2 meter, kita bareng-bareng. Keinginan saya akses masuk itu satu pintu. Jadi anak-anak terpantau, kalau masuk terpantau, sehingga itu barat taklim. Jadi walaupun sebelum saya datang ke komite bangun pemikiran, saya terpantau ke gabut ke pusing. Pikiran baru dah. Itu Kayak udah kali ya TP mah tanaganya sepadan nih. Kemudian ada motor AC yang bagus. Iya. Motor AC itu begini. Catat apa yang kita lakukan apa yang kita catat. Artinya perencanaan kita lakukan, dokumentasikan betul. Segala sesuatu kegiatan tolong dokumentasikan. Ya, karena ASTA itu mintanya dokumen. Pertama yang tertulis di perencanaan, kedua harus dilaksanakan dan didokumentasikan. Makanya ASTA itu motonya adalah lakukan apa yang kita kerja, lakukan apa yang kita tulis. Ya, kemudian tulis apa yang kita lakukan. Artinya memang luar biasa karena kemarin juga kita disuguhkan dengan orang-orang luar biasa hebat. Juara 1 pengawas bagus, juara 1 yang dari kepala itu Pak Kata dan sebagainya. Memang itu Pak, ternyata penilaiannya dari situ. Semua portofolio berkas harus lengkap. Jangan satu pun terlewat dokumen ternyata. Ya, itu barangkali. Ya. Kemudian untuk tahun depan itu mudah-mudahan ada kenaikan yang signifikan karena saya juga ingin mempromosikan pokoknya kalau bukan mondok, bukan MTS mah di SMP SPK apa di SMP jadi dibayar kecuali lain SMP lah misalnya mau mondok kan di luar kekuasaan kita MTS tapi mudah-mudahan sekarang dari 46 teh ya 80% lah yang paling tidak bisa masuk ke SMP 4 tambah nanti dari MI mudah-mudahan 3 kelas untuk ke depan mudah-mudahan 3 kelas. Makanya betul sebelum Pak Pengawas berbicara kayak kepala terkadang tempat pindah sepengetahuan saya itu dan transit aja transit promosi kepala sekolah serong semakin harus pindah mau kapan membangunnya makanya saya kayak kepala dan awas Bu ayo bakal pindah ya kira-kira kayak buruk ya, karena masyarakat itu yang dinilai pertama itu fisik Pak, fisik gitu. Kepala sekolahnya itu cuma bangunan tak baik, cat baik, fisik dulu. Kemudian kedatangan dan pulang tenaga pendidikan, ngajar menentu apa dari masyarakat itu. Jadi publik masyarakat yang diperhatikan bersama fisik bangunan ada perubahan ya. Kemudian datangnya guru, pulangnya guru barangkali itu yang harus diperhatikan. Ya apalagi jalan itu luar biasa Pak. Kelas 1 diantur, kelas 2 diantur, TK diantur. Jadi menurut benar itu panon pokoknya kali. Makanya pesan jangan sering meninggalkan kelas. Tempun. Makanya sekarang banyak akun, banyak aplikasi, banyak link harus dikerjakan. Mudah-mudahan lo balik tong belum buruknya, lo balik ini. Pada itu sepintas, ya. Marilah kita membangun bersama-sama karena saya orang sini asli, alumni sini asli. Makanya kalau SD saya pimpin tidak ada program terlalu makanya sejak saya di sini 2002 DAU 2 kelas, 2004 DAU 2 kelas. Ya malah yang lain mau porsi dan sebagainya. Kementeriannya datang sekarang. Kemarin TV datang sudah Kementerian. Ya, termasuk sekarang terus terang DAU yang 2004 saya nggak bikin proposalnya. Jadi kuncinya Bapak dan Ibu termasuk Pak Pengawas silaturahmi. Agama itu nggak akan bohong. Silaturahmi itu pertama adalah memanjangkan umur, kedua mempermudah rezeki.
silaturahmi ngumpul sering jujur ke sapras. Begitu ada sesuatu, kembali pacaran tuh kasih dia nopon gitu kan. Emut, ya emut kapal torik, kapal rahman dan sebagainya. Jadi silaturahmi sering itu memang gampang, dimudahkan rezekinya, Apa bagus kayak bapak, kayak sesuatu tenaju tenang itu. Jadi memang makanya di agama itu sholat, zakat, puasa juga itu istilah kumpul. Intinya adalah mendekatkan diri. Mesti gampang untuk bermendak termasuk di dunia. Ya kita sering silaturahmi karena dekat berenang. Tanya temen apa? Temen tadi, termasuk ke Allah. Kalau dekat, dah ulama sholat zuhur 4 waktu kan sangat tugel ke. Kadang-kadang pohon ke hati, boro-boro dekat hatinya. Makanya kuncinya itu mendekatkan diri. Ya, medianya adalah sholat, puasa, zakat. Dengan itu harus dekat, harusnya. Itu kadang-kadang 4 rakaat zuhur haludang, kadang-kadang pohorokan, boro-boro dekatnya. Nah, itu barangkali dalam lima tukang ngomong 3 bab mas panjang panjang. Itu barangkali bu kepala mangga saya ditunjuk langsung juga karena memang sebelum jadi kepala ketua komite sudah greget memang berarti ingin membangun menertibkan belajar pamika masih sering bulan-bulan. Pernah di warung mistik tuh karena ayah budak, warung ditajam, pantor ditajam, ayah budak kalah. Memang ada makin usahakan, ya tajam kalau kali itu mau laporkan kerusakan, nah itu barangkali marilah ibu kepala, bapak dan ibu guru, kebetulan saya menantikan Pak Kespan Romo, mari kita sama-sama membangun fisik sekolah, membangun mental anak sekolah. Mudah-mudahan yang kemarin pernah laporan ada yang ada sebenarnya tidak rapi ngumpul, dicari, ya Bang Gita, dicari di mana? Dicari itu cari jadi boro-boro tidak mengikuti pelajaran, yang mengikuti kadang-kadang tempel itu tak jadi mangga. Hal-hal yang kemarin katanya saya dengar kalau pelajaran yang kita siapkan kadang-kadang istri kumpul, mari ingat, makanya kita berusaha bahwa akses keluar masuk itu kita usahakan satu pintu ya di terkantor. Barangkali itu bagaimana tukangnya saya panjang. Jadi sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, untuk acara selanjutnya yaitu penutup, yaitu pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Pak Aja Sumarto. Kepada beliau kami persilakan. Pak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sejenak membaca doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya wa qul sholih al-fatihah. Allahumma sholli ala habibina syafina wa karimina wa nufina maulana Muhammad wa sallim raja wa tarhazna alhamdulillah alamin hadirin fi masjidah ya rabbana alhamdulillah bi sultani Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim jamaah wa jamaah wa nubahna biha min jami' sayyat wa tarfa'u biha indaka la darajat wa tubayyin min jami' khalqika ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, pada hari ini saya berkumpul bernajat kepada ya Allah. Kiranya Allah Subhanahu wa taala segera mengabulkan doa kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Berilah kepada kami pada hari ini kesehatan, keselamatan, dan kekuatan dalam mendidik putra-putra kami yang ada di sekolah. Semoga putra-putra kami ini menjadi anak-anak yang benar, anak-anak yang soleh, anak-anak yang berbakti kepada ibu, orang tua dan bapaknya, dan berguna bagi keluarga serta negara
juga masyarakat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pada pertemuan kali ini berilah kiranya hidayahmu, ridhamu, supaya kita meningkatkan keimanan kepadamu ya Allah dan cara beribadah, dan ridhamulah yang kami ampuni ya Allah ya Rabbi. Pada hari ini juga kami minta kepada ya Allah supaya kami dapat memberikan yang terbaik buat SMP 4 Negeri Sumberjaya ini menjadi jalan mencari ridhamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, itulah harapan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung tadi sama Cece Lilis. Yang pertama kita akan memanfaatkan tentang rapat pendidikan untuk menjadi panduan dalam memimpin diskusi pada tahap identifikasi dengan memahami kondisi layanan di sekolah kita, yaitu dengan cara bagaimana membaca dan memaknai laporan rapat pendidikan dan data pendukung lainnya. Kemudian yang kedua, menulis di sebelah kiri itu ada yang ditempel, gitu ya. Sebelah kanan juga ada. Itu adalah poster gambaran rapor pendidikan SMP Negeri 4 Sumberjaya. Ketika pertama kali saya hadir ke SMP 4 Sumberjaya, kita mendapatkan angka merah ya Pak Wadi. Berapa Pak Wadi merahnya? Ada dua, yaitu literasi dan numerasi. Tetapi alhamdulillah sekarang kita sudah tidak punya warna merah, tetapi Pak Komite masih PR buat kami gitu ya, karena kami masih punya 4 warna kuning gitu ya. Hijaunya baru 6 semuanya. Hijaunya baru ada 2. Jadi kita di sekolah bangga sekali, Masya Allah gitu ya. Tahun ini kita nggak punya angka merah gitu ya, rapor merah. Tetapi Pak, ketika kita berhadapan dengan sekolah lain, mereka itu sedang merubah bagaimana supaya tidak ada angka kuning, tidak ada warna kuning gitu ya. Jadi saya sama Pak Wadi sama senyum-senyum. Kita sudah bangga karena tidak ada warna merah. Ternyata sekolah lain lagi berjuang supaya tidak ada warna kuning gitu ya. Jadi itu PR buat kami. Next Pak. Next lagi. Nah, di sini tujuan sesi ini kenapa? Jadi Bapak aparat desa sama Bapak perwakilan orang tua gitu ya. Kenapa jangan dulu berangkat, jangan dulu keluar? Karena yang sebenarnya yang penting itu sesi ininya, yaitu bagaimana warga sekolah memahami kondisi layanan dan dapat menuliskan semua area perbaikan yang perlu dilakukan oleh sekolah melalui data-data yang tersedia gitu. Jadi yang dimaksud warga sekolah di sini itu bukan hanya Bapak Ibu guru, tetapi juga harus diketahui oleh warga sekitar gitu ya. Seperti itu. Next Pak. Nah, kemudian agenda kegiatan kita poinnya itu sebenarnya ini. Yang pertama pembukaan, itu kemudian yang kedua ice breaking, dilanjut dengan penyampaian tujuan diskusi dan agenda kegiatan 5 menit, kesepakatan kelas 5 menit,
kemudian memahami siklus peningkatan layanan sebagai strategi mewujudkan sekolah yang berkualitas ini juga 15 menit, memahami sumber data untuk memaknai kondisi sekolah 15 menit, melakukan tahap identifikasi bersama warga sekolah juga ini 60 menit karena dengan diskusi dan terakhir berbagi hasil diskusi. Ya, jadi selanjutnya next. Nah, tuliskan kesepakatan yang kita buat pada slide berikut karena untuk menyingkat waktu kita lewati saja. Paling kita menyimak kegiatan ini dengan fokus gitu ya. Nah, kemudian bagian pertama kita akan memahami siklus peningkatan layanan sebagai strategi mewujudkan sekolah yang berkualitas. Next, kita lihat. Nah, ini ya. Ini ada gambaran SYKCC. Jadi ingat-ingat SYKCC. Apa itu SYKCC? Itu sekolah yang kita cita-citakan, ya. Nah, apa saja sekolah yang kita cita-citakan sesuai dengan rapor pendidikan? Yang pertama ini gurunya, gitu ya. Yang pertama itu pembelajarannya, bukan gurunya. Pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi bagaimana Bapak Ibu guru menyampaikan materi yang berpusat pada murid, mengakomodir kebutuhan murid, gitu ya. Jadi lain textbook, kemudian hanya ceramah terus sampai anak didiknya ngantuk, gitu ya. Jadi bagaimana guru-gurunya punya inovasi yang luar biasa. Dan insya Allah Bapak SMK 4 Sumberjaya ini semua gurunya muda-muda. Bahkan Pak Ming dan Bu Nini pun terbawa jiwa muda, ya, sehingga kami selalu berinovasi. Nah, kemudian yang kedua, pendidiknya itu reflektif, gemar belajar, berbagi dan berkolaborasi. Nah, di sini Bapak Ibu gurunya diantaranya itu aktif di PMM itu sampai ada yang 29, kemudian 30, sekarang 30. Ada juga yang suka buat konten pendidikan, bahkan Pak Komite, kalau Pak Ade sendiri konten pendidikannya itu sudah dipakai oleh sekolah yang lain di luar Majalengka pun. Jadi kontennya tentang pendidikan bahasa Sunda dengan nama ininya apa? Aja saja. Sunda saja. Ya, Masya Allah. Dan diikuti dengan kontainer yang lainnya, gitu ya. Kemudian yang ketiga, iklim sekolah yang aman, inklusif dan merayakan kebinekaan. Alhamdulillah, rapor pendidikan, Bapak boleh lihat di sebelah kiri, rapor pendidikan kita itu untuk iklim sekolah itu hijau ya Pak ya. Kita itu tidak ada perundungan, tidak ada bullying, gitu ya. Bahkan mudah-mudahan SMP 4 Sumberjaya juga tidak tercatat di kepolisian, gitu ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir, kepemimpinan untuk perbaikan kepemimpinan untuk perbaikan layanan berkelanjutan. Jadi di sini pemimpinnya harus memberikan perbaikan layanan. Next, berikutnya, nah ini tahapnya identifikasi, refleksi, benahi perencanaan dan benahi implementasi. Nah di sini sekolah kita itu telah mengikuti asesmen nasional. Kalau kemarin kita sering dengar ANBK, ya ANBK. Nah ini akan hasilnya dapat kita lihat di lapor pendidikan, gitu ya. Lanjut. Kemudian di sini siklusnya, yang pertama kita akan identifikasi. Nah kita akan memaknai data seperti apa. Next. Nah diagram di sini ada 8 aksi siklus peningkatan kualitas layanan. Nah tahap yang pertama, siswa itu dalam mengikuti asesmen nasional atau ANBK itu merupakan tahap identifikasi. Kemudian di sini, nah ini di tahap kedua, saya sebagai pemimpin di Satuan Pendidikan SMP 4 Sumberjaya memimpin diskusi bersama warga sekolah untuk mengidentifikasi tentang rapor pendidikan. Ya, next Pak. Berikutnya ini yang kita garis bawahi, yaitu langkah memahami kondisi satuan pendidikan. Kenapa kita harus memaknai data rapor pendidikan? Karena laporan rapor pendidikan dan data pendukung yang relevan ini bisa mendapat informasi yang dibutuhkan untuk memperbaiki layanan satuan pendidikan. Jadi layanan satuan pendidikan itu akan dapat dilaksanakan dengan maksimal ketika kita memahami hal-hal apa saja yang kurang. Next. Nah, kemudian yang kedua memahami sumber data untuk memaknai kondisi sekolah. Kemudian berikutnya
Nah, ini rapot pendidikan. Jadi ada dua sumber data yang dapat sekolah gunakan untuk memaknai kondisi layanan pendidikan. Yang pertama rapot pendidikan, yang kedua adalah data pendukung. Apa itu rapot pendidikan? Dia adalah merupakan laporan yang komprehensif mengenai kondisi layanan satuan pendidikan. Nah, Bapak Ibu guru bisa lihat di sebelah kiri dan sebelah kanan. Itu poster rapot pendidikan, ya. Data ini diperoleh setelah sekolah berpartisipasi dalam ANBK, ya, atau asesmen nasional. Ini secara mayoritasnya. Kalau di SMK ada tracer, ya, tracer, kemudian pendukung lainnya dari Dapodi, dari SIM PKB dan Badan Pusat Statistik. Nah, itu data pendukung, ya. Next. Nah, kemudian apa yang bisa kita ketahui dari rapot pendidikan? Yang pertama, apa saja hal yang sudah berjalan dengan baik? Masih kurang, gitu ya. Seperti itu. Next. Nah, untuk menguatkan draft langkah bersama, maka di sini Kemendikbudristek ada indikator prioritas. Nah, untuk kita itu ada 6 jumlah indikator. Di sana terlihat ya, ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 hijau dan 4 kuning. Minta doanya mudah-mudahan tahun depan kita bisa hijau semua atau minimal kuningnya berkurang. Ya, seperti itu. Next. Kemudian berikutnya yang SMP. Nah, ini yang SMP kembali lagi yang tadi. Nah, ya, yang SMP itu ada 6 ya, ada 6 priority indikator, yaitu kemampuan literasi, numerasi, karakter, iklim keamanan satuan pendidikan, iklim kebinekaan, dan kualitas pembelajaran. Apa saja? Ini biar sedikit Bapak Ibu paham. Yang dimaksud dengan kemampuan literasi dan numerasi itu adalah fondasi dari kemampuan belajar sebagai basis untuk meningkatkan daya saing di era teknologi dan digital, serta untuk menyaring informasi yang valid. Nah, misalkan bagaimana anak didik kita itu bisa membiasakan membaca atau bisa membaca setiap kasus yang ada di lingkungan, atau mungkin kalau numerasinya dia bisa menghitung di lingkungan gitu ya. Jadi bukan berarti matematika saja, itu numerasi ya. Kemudian yang berikutnya karakter. Bagaimana di sini tumbuh kembang peserta didik secara utuh berhubungan dengan kemampuan literasi dan numerasi. Jadi karakter yang dikuatkan. Salah satunya itu dalam bentuk pembiasaan sholat duha dan sholat duhur. Meskipun karena kami belum punya musola sehingga baru berdiriran. Kemudian iklim keamanan satuan pendidikan di sini merupakan tingkat yang sangat amat untuk rasa aman dan kenyamanan. Di antaranya ini adalah kaitannya dengan perundungan atau bullying ya, dan juga bagaimana hukuman fisik serta pelecehan seksual dan narkoba. Alhamdulillah di SMP 4 Suberjaya, Bapak Ibu guru itu termasuk Bapak Ibu guru lembut. Tidak ada hukuman fisik gitu ya. Kalaupun ketegasan ada, tetapi itu di dalam batas kewajaran. Kemudian iklim kebinekaan ini rasa toleransi, kemudian perasaan diterima dan seterusnya. Dan untuk mayoritas di sini adalah Muslim, ya Muslim 100%. Tetapi kita iklim kebinekaan di sini dalam hal suku, ya mungkin suku dan bahasa. Di mana ada Sunda, ada Jawa, ada juga yang di luar Sunda dan Jawa. Kemudian kualitas pembelajarannya, bagaimana harus bisa. Nah ini Bapak Ibu guru PR, pembelajaran yang menyenangkan, inovatif dan interaktif sehingga akan mampu menumbuhkan minat belajar dalam peningkatan kompetensi peserta didik. Jadi sekarang tidak ada zamannya lagi anak didik kita itu hanya menulis di papan tulis. Ya tugasnya tulis. Misalkan Bapak Ibu guru kali ngalikeun nulis dari pagi sampai jam terakhir, kecuali karena memang Bapak Ibu sekolah kami gitu ya keterbatasan buku, sesekali mereka nyatet itu untuk menulis materi gitu ya. Tapi jangan sampai dari jam pertama sampai jam terakhir nulis terus gitu ya. Jadi karena sekarang zamannya bukan zaman ceramah gitu ya. Next sedikit lagi ya. Kemudian terus. Nah ada pertanyaan. Apakah artinya sekolah hanya boleh melaksanakan peningkatan layanan pada indikator prioritas saja? Nah, ini jawabannya, indikator prioritas disusun sebagai rekomendasi. Jadi yang didahulukan, ya fokusnya
fokusnya, prioritasnya untuk memudahkan sekolah memilih kegiatan yang selaras dengan capaian rapot pendidikan. Tetapi kalau yang prioritasnya sudah dilaksanakan, misalkan numerasi dan literasi sudah naik ya, nah baru kita menambahkan atau memilih indikator yang lain yang dirasa paling sesuai dengan kebutuhan. Jangan sampai yang merah sudah kuning, yang kuning sudah hijau, yang hijau jadi kuning. Nah, itu harus dipertahankan. Next, ya. Nah, kemudian data rapor pendidikan juga dapat diperkaya dengan data lain yang bisa dirasa bermanfaat. Itu tadi ya. Jadi kalau di awal saya bilang bahwa ANBK itu hanya mayoritas, sebagian besar dari data. Tetapi pendukung lainnya juga ada, tetapi ada lagi. Nah, apa saja? Misal hasil laporan belajar murid atau raport ya, hasil rapat pendidik ini juga dijadikan nilai, laporan kinerja pendidik dan lainnya. Nah, ini jika diperlukan, sekolah bisa mengumpulkan data pendukung yang diperlukan. Proses pengumpulannya ini secara mandiri dan tidak wajib dilakukan oleh sekolah, tetapi bermanfaat. Kemudian selanjutnya next. Kemudian apa saja caranya untuk mengumpulkan data mandiri? Ini kuesioner, wawancara, observasi, diskusi kelompok terpimpin, dan analisis dokumen data. Dan hari ini kita sedang melaksanakan diskusi kelompok terpimpin atau fokus group discussion atau FGD. Ya, jadi Bapak Ibu diundang dari perwakilan seluruh warga sekolah dan tokoh masyarakat untuk melakukan diskusi terstruktur mengenai topik tertentu, yaitu memahami rapor pendidikan. Lanjut. Nah, kemudian terakhir tahap ketiga di sini melakukan tahap identifikasi bersama warga sekolah dari data rapor pendidikan. Next. Nah, kemudian di sini memimpin warga sekolah untuk melakukan diskusi. Nah, di sini setelah mengikuti asesmen nasional dan mendapatkan rapor pendidikan, maka kita akan fokus pada tahap kedua ya. Tahap kedua yaitu melakukan refleksi gitu ya. Lanjut. Nah, kemudian di sini kenapa? Nah, salah satu cara yang dapat dilakukan oleh sekolah dalam proses identifikasi dan memprioritaskan akar masalah adalah dengan memanfaatkan data dari platform rapor pendidikan. Apa manfaatnya? Di sini, di dalam platform rapor pendidikan itu mendapatkan informasi tentang yang pertama, sekolah mendapatkan ringkasan kondisi sekolah, yang kedua capaian indikator prioritas apa, yang ketiga akar masalah untuk indikator prioritas, kemudian sub indikator dari akar masalah, kemudian baru ada langkah yaitu rekomendasi benahi dan unduhan rapor pendidikan dan lembar PBD. Ya, jadi kita akan tahu nih akar masalahnya di mana. Ketika misalkan literasi numerasi kita itu rendah yaitu kuning, nanti kita akan cari tahu akar masalahnya di mana, langsung keluar langsung. Nah, dari akar masalah itu nanti kita akan masuk ke bagaimana cara membenahinya seperti itu. Next. Nah, ini diganti dengan rapor pendidikan kita nanti di akhir sesi saja sama Pak Wadi ya, biar mungkin nanti Bapak tamu undangan karena ada keperluan bisa izin. Yang jelas ini hanya gambaran umum saja. Kemudian di sini ada perubahan delta capaian tertinggi dan terseterusnya. Next Pak. Nah, sekarang diskusi bagaimana perasaan Ibu dan Bapak setelah mencermati ringkasan capaian. Ini kita pending, kita lewati saja, nanti Bapak Ibu guru saja yang diskusinya. Next. Nah, ini gambaran rapor pendidikan sama seperti yang ditempel di kanan kiri gitu ya, dimana di sana ada 6 indikator gitu ya, 6 indikator. Kemudian ini kalau di sana ada merahnya, kalau kita alhamdulillah hijaunya 2, kuningnya 4 gitu ya. Ada label nilai capaian, ada nilai delta, ada informasi apa arti capaian saya, dan ada peringkat. Next. Kemudian next juga. Nah, ini nilai delta diperoleh dari selisih nilai tahun. Jadi nanti Pak Wadi akan menerangkan tahun kemarin nilai rapor pendidikan kita itu berapa, apa saja yang merah, apa saja yang kurang. Nah, tahun sekarang itu tahun 2024 itu bagaimana perubahannya. Nah, nanti kita akan bandingkan lagi ketika tahun 2025 ANBK sekarang ya Pak ya. Jadi ANBK yang sekarang kemarin anak didik kita lakukan itu untuk tahun depannya lagi gitu ya. Makanya kalau misalkan tahun depan
depannya lagi kita sudah banyak hijaunya, nah berarti kita ada perubahan. Harapannya, nah kalau Pak Komite sekaligus Pak Kepala SD Cidenong itu sudah punya pengalaman tentang bos ekin ya. Nah harapannya kita itu bisa naiknya drastis. Kemarin Ibu sampai bertanya-tanya, perasaan SMP 4 Sumberjaya naik, tapi kunaon terkait bos ekin Bapak. Jadi hanya SMP 4 Sumberjaya salah satu yang teman-teman kepala sekolah semua dapat, dari mulai Cingambul 2, harus hijau semua. Hijau semua ya. Tapi ada kemungkinan katanya kalau misalkan yang hijau semuanya tidak ada, minimal ada kenaikan gitu ya Pak ya. Jadi Cingambul 2, Bantarujung 3, Sindang Mangin 3 itu semua dapat. Loh kenapa SMP 4 Sumberjaya perasaan udah naik gitu ya. Makanya minta tolong kerjasama dari semua elemen termasuk warga sekolah, yaitu Bapak sebagai aparat desa dan Bapak sebagai orang tua siswa dan putri kita, agar kita mendapatkan bos ekin. Berapa kisaran bos ekin itu Bapak? 32 juta ya? Kalau SD 20. 20. Kalau SMP itu 32 juta kalau tidak salah. Dan itu bisa dipergunakan untuk kegiatan sekolah. Dan pelaporannya juga transparan bisa, karena di sini sudah mengundang warga, bisa dilihat nanti peruntukannya untuk apa saja, dan kita bisa buat banner untuk peruntukannya seperti itu. Jadi nanti kalau kita dapat bos ekin, alhamdulillah ada promo. Jadi Bapak Ibu guru sering di HT juga ada biayanya, itu ya seperti itu. Apalagi kalau seperti Pak Kepala ya dapat dari Astra, Masya Allah berkah kita ya. Tapi perlahan, Insya Allah kita bisa seperti itu. Selanjutnya, next. Informasi ini capaian indikator prioritas next juga. Nah ini rentangnya kalau 1-20% di atas dan seterusnya. Next lagi Pak. Nah sekarang dengan menggunakan halaman ini, satuan pendidikan bisa mendiskusikan pertama apa saja capaian yang sudah baik. Nah apa artinya? Ini nanti Bapak Ibu guru PR nih, apa yang sudah baik ya? Apa artinya? Terus kira-kira apa yang menyebabkan capaian kita itu lebih baik dari tahun sebelumnya? Nah, kenapa? Di akar masalahnya itu apa gitu. Kemudian apa saja capaian yang perlu ditingkatkan? Apa artinya gitu ya? Dan kira-kira apa saja yang menyebabkan capaian kita turun dari tahun sebelumnya? Ini diusahakan jangan ada yang turun ya. Next. Nah, nanti ini akan kita diskusikan dengan Bapak Ibu guru ya. Next. Nah itu halaman akar masalah, membangun secara langsung. Kemudian next, capaian indikator akar masalah rendah karena pemahaman murid tentang sub indikator kompetensi membaca teks informasi masih rendah. Next lagi, nah ini next lagi. Nah ini kartu akar masalah, peringkat, delta dan seterusnya. Next. Nah sudah selesai ya Pak Wadi ya? Sampai di akhir. 5 lagi next, kita lihat saja semuanya. Ini semuanya diskusi ya, kita benahi. Nah ini baru ya. Nah ini contoh, nanti kita akan membuat seperti ini Bapak Ibu guru. Daftar permasalahan yang telah kita identifikasi dari sekolah. Ini contohnya sekolah Merdeka Belajar. Nah kita nanti ganti sekolah SMP Negeri 4 Sumberjaya. Yang pertama di sini literasi yang harus diperbaiki. Kenapa? Karena pemahaman teks informasi murid rendah. Ini didapatkan dari akar masalah. Kemudian pendidikan literasi belum dilakukan oleh guru mata pelajaran selain bahasa Indonesia ya. Jadi literasi itu bukan miliknya bahasa Indonesia saja, semua guru ya. Semua guru itu punya tanggung jawab. Nah kualitas pembelajarannya bagaimana, iklim keamanannya bagaimana dan seterusnya. Nah nanti perbaikannya apa yang dilakukan, nanti kita akan bermain tempel-tempelan. Harapannya sih Bapak berdua bisa ikutan tempel-tempelan, tapi karena memang di desanya nggak ada orang, mohon maaf. Tadi pembukaannya juga luar biasa, pada semangat, jadi mohon maaf ya. Jadi sekarang kita skip saja. Yang penting hari ini sudah dihadiri oleh 2 tokoh, kemudian siswa, Bapak Komite dan Bapak Pengawas. Insya Allah ini sudah sesuai dengan moderasi. Selanjutnya kita lanjutkan dengan Pak Wadi yang akan menyampaikan tentang rapor pendidikan SMP Negeri 4 Sumberjaya. Nanti kita lanjutkan setelah sesi ini diskusi. Mangga barangkali Bapak yang ada kepentingan, insya Allah kami izinkan. Tetapi kalau masih mau di sini dengan sangat senang hati kami terbuka sekali untuk berada di sini. Itu saja. Terima kasih. Nanti kita lanjut diskusi setelah pemaparan Pak Wadi.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Guru dan siswa. Betulan. Langsung saja di sini saya akan mempresentasikan cuma 10 lembar, jadi kita singkat-singkat. Diskusi bersama warga sekolah, pemanfaatan rapat pendidikan untuk perencanaan program sekolah. Kemudian tujuan diskusinya memahami fungsi rapat pendidikan sebagai sumber data utama dalam perencanaan sekolah, membaca, memahami dan memaknai data dari rapat pendidikan, menentukan indikator prioritas untuk perbaikan, kemudian mengidentifikasi akar masalah dari indikator prioritas, dan yang terakhir merancang prioritas layanan sekolah untuk perbaikan dan kelanjutan. Sementara itu, untuk menyamakan persepsi apa itu rapat pendidikan, secara definisi rapat pendidikan adalah alat ukur berbasis data yang mencerminkan capaian dan kebutuhan sekolah di berbagai aspek. Kemudian tujuannya adalah sebagai sumber informasi untuk evaluasi kinerja sekolah, perencanaan program strategis, dan yang terakhir peningkatan kualitas layanan pendidikan. Nah, ini untuk pentingnya memahami rapat pendidikan, terus membaca data, memahami capaian, dan memaknai capaian. Kemudian untuk melihat capaian rapat pendidikan, di sini kita akan mulai bermain data ya. Ada indikator utama, udah tadi di ini dari 6 indikator utama, literasi, karakter, terus kemudian kondisi keamanan sekolah, kondisi kebinekaan, kualitas pembelajaran, dan kemampuan numerasi. Kemudian ini analisis tren, meskipun di beberapa indikator sudah berwarna kuning, tapi secara keseluruhan semua indikator capaiannya mengalami kenaikan dibanding dengan tahun 2023. Jadi sebenarnya kuning ini meskipun masih kuning, tapi secara capaian sebenarnya naik ya Bu. Iya. Dari 2023. Kemudian nah ini yang peningkatan paling tinggi ada di numerasi, dan yang paling rendah ada di literasi. Jadi ini bertolak belakang, numerasinya naik, tapi literasinya malah naiknya cuma sedikit. Kemudian untuk kondisi keamanan sekolah, kondisi kebinekaan sudah hijau, tapi untuk meskipun ini naik, ketika kita breakdown ke datanya, masih banyak yang turun. Ini saya sudah mengambil 10 ya. Ada 10 yang turun. Kalau kita di sub ininya, meskipun secara keseluruhan naik, kemungkinan kalau ini juga naik sebenarnya harusnya sudah hijau ini tuh. Tapi karena ada 10 indikator yang turun, jadi hanya tercapai kuning. Nah, yang saya warnai dengan warna biru ini dari asesmen nasional dari ANBK. Kemudian yang warna kuning atau oranye, oranye untuk warna oranye ini dari Sulinjar Bu. Nah ini karena kita sekolah kita siswa gurunya cuma sedikit, jadi ketika ada yang satu asal-asalan akan mereka prosesnya lumayan. Jadi jangan asal-asalan ya. Jadi jangan asal-asalan. Nah di sini ya, yang bukan asal-asalan sih, mungkin karena ini aja Uyung Pak. Iya. Ada yang Pertanyaannya menjebak. Tentunya kesejahteraan psikologis atau well-being guru ini tuh terkait dengan perasaan senang berada di kelas, perasaan senang mengajar. Jadi turun 0,40 dari Ini yang tahun berapa Pak? tahun 2024 itu ada Bu, sampai nilai capai 2023. Nah sekarang nilai capai ini 2024 itu 77, sementara di 2008
23 78, jadi turun 0,40. Kemudian pemahaman dan sikap terhadap perundungan, nah ini juga turun meskipun masih sedang tapi turun 0,78 dari kemarin. Terus pemahaman dan sikap guru tentang rokok, minuman keras dan narkoba ini juga turun, Bu. Gede turunnya lumayan, 11,08 dari tahun kemarin. Dari tahun kemarin 73, sekarang kita dapat 62 dan turunnya 11,08. Kira-kira penyebabnya kenapa? Kemungkinan sih ada beberapa pemahaman dari teman-teman yang bahwa untuk rokok atau ya untuk rokok ini untuk rokok ini ada pertanyaan menjebak tentang rokok yang kemungkinan ya saya nggak tahu, tapi saya cuma membaca data. Kemudian layanan disabilitas ini terkait karena kita punya memasukkan satu anak disabilitas, akhirnya sementara di sekolah kita belum ada layanannya. Cuma bisa turun juga wajar karena memang terkait dengan sarana dan prasarana karena kita nggak punya. Terus program dan kebijakan satuan pendidikan tentang perundungan ini turunnya lumayan besar, 26,60 dari 96, harusnya itu udah hijau, turun jadi 69. Sementara kalau dari siswa tentang perundungan itu naik, tapi dari Sulijar malah turun, kebalikannya seperti itu. Terus kemudian program dan kebijakan mengenai kesetaraan gender, nah, ini juga turunnya lumayan 4,61. Ini terkait dengan karena ya sama-sama tahu ini soal kesetaraan gender. Kemudian untuk yang siswa yang harus ditingkatkan itu sastra, kemarin kita sudah pengadaan buku sastra, mudah-mudahan ini bisa mendongkrak ya. Terus kompetensi mengakses dan menemukan isi teks ini literasi semua. Nah, ini untuk mengidentifikasi akar masalahnya, langkah-langkahnya adalah analisis penyebab mendalam dari setiap indikator. Misalnya ini contoh masalahnya rendahnya literasi siswa, penyebabnya bisa jadi berupa akses buku, berupa metode pembelajaran, atau juga bisa dari motivasi siswa. Kemudian untuk menentukan layanan prioritas layanan sekolah dan langkah-langkahnya ini nanti bisa aja ininya bilang. Dipelajari dulu ya. Ini sudah selesai. Terima kasih. Atas Cuma dibikin mendadak. luar biasa mendadak. Ibu aja minta tolong ini bagikan ke teman-teman. Akan berefleksi. Boleh warna-warni boleh satu-satu dulu. Bagaimana perasaan ibu dan bapak setelah mencermati ringkasan capaian? Silakan tuliskan di sana perasaannya setelah memaknai dan memahami rapor pendidikan, dan Mas Fatimah juga ikut ya. Apa yang dirasakan? Apakah sudah ada gambaran atau tambah pusing? Pokoknya terserah. Apa perasaan yang dirasakan? Bukan kita tadi saya diakui. Nanti kalau sudah tempel di sini ya. Silakan. Perasaan Bapak Ibu setelah mencermati ringkasan capaian seperti apa?
Di sini. Sudah. Oh, cepat. Setelah Perasaan setelah mencermati lampu ringkasan yang tadi. Oh, itu sama bes senang. Setelah materi tadi. Senang bahagia. Makanan tradisional di Aceh. Kemudian yang kedua halaman 37 bawahnya. Ini di bagian lagi, Bu. Iya. Ini kedua anak. Terus yang kedua. Widih, Masya Allah. Kayu mana? Masya Allah, telur Allah. Yang nomor 2 tuh kalau Iya. Apa saja indikator yang capaiannya sudah baik? indikator yang sudah baik, Ya. yang belum masih kuning. Kira-kira apa saja faktor yang mempengaruhi capaian indikator tersebut? Yang baik itu kebinekaan sama keamanan sekolah. Jadi diterangkan sama Pak Wadi kenapa bisa baik. Kira-kira bisa baik karena Jadi misalkan yang pertama kebinekaan, alasannya apa? Yang keduanya apa tadi? Pak ada untuk tulisan ininya atau sama aja ya? Yola sama aja ya. Dibagikan lagi nomor ini. Yang kedua. Yang kedua. Oh, bacakan. Di Bandung. Apa saja indikator yang capaiannya sudah baik, kemudian kira-kira apa saja faktor yang mempengaruhi capaian indikator tersebut. Nah, yang sudah baik kan tahu ya tadi yang lingkungan sama bineka, ya, keamanan lingkungan sama kebinekaan. Nah itu tuh kira-kira faktornya apa saja yang bisanya baik. Dua itu, yang lain kuning bisa-bisanya ya, dua itu hijau. Manis. Apa saja faktor yang mempengaruhi hingga indikator tersebut menjadi baik? Ya. Kita baca enggak? Iya datang hari itu. Oh, bisa. Tadi isi nggak ya? Pak pengawasnya nggak bisa. Ya udahlah tembak aja Pak ya. Nanti tembak sama Pak Wadi lah. Udah, selesai. Udah. Aja nanti yang ketiganya satu warna Pak. Warna apa istilah? Ini bukan warna warni ya? Satu warna. Badai kuning sana ya, badai kuning.
Baik cek ibu, kebinekaan ujung-ujung jadi hejo teh karena apa? Ya, Kebanggaan. kesatuan dan kesatuan. Kalian Ya. tulisan daya dan iya, baik tulisan dari sekolah Boleh diskusi, boleh diskusi. iya teh kenapa? Ada yang macam karena semua. iya iya karena Itu katilu. Oh katilu seragam warna kuning. pelecehan seksual si ayah bujang buaan ngeda apaan kita kesian itu tuh kesian itu terus si doping kali kabaca Tuh bisa dari lari. Apa samikeun bae jawabanna itu paling ke dongeng Aduh, hal seperti ini bisa dilakukan Bapak Ibu guru ke anak-anak. Ya, ketika belajar tuh mereka tuh asik bermain-main kayak gitu. kasihan kertasnya tuh si Raya di sini. Oh, ya karena ada bilang jadi nanti kita sekolah akan menyediakan karena memang harus dipajang dulu ya. Ini pun alhamdulillah ketika ada kegiatan program itu sudah lebih sekarang tadi. Jadi itu ada di sini. Ini pakai Pak. Buat itu halaman. Apa yang kerjanya suruh ngapain lagi? Halaman 42 Pak. Itu oleh kami. Apa saja yang dikatakan sudah baik, bagaimana caranya agar kondisi yang sudah baik ini dapat dipertahankan? mempertahankannya Kalau tadi karena kebanggaan kita katanya ayo nama gitu nah iya perlu dipertahankan nyari Nah pertahanan naon? Pertahanan hukum. naikkan referensi tata Pertahanan hukum. Mengarang bebas. Kenapa dengan dari kode kepala? Apa poin? apa saja indikator yang capaiannya sudah baik sama kayak tadi. Nah, cuma pertanyaan keduanya bagaimana caranya agar kondisi atau capaian yang sudah baik ini dapat dipertahankan. Jawabannya kan? Mikir lagi itu Mas. menurut mereka dia turun ke kurikulum sama dia turun Nak ada yang nurun. Dia nurun. Bisa pinjam? Ya, ya.
Oh iya, kembali. Tadi jalan, sekarang maju, tadi maju. Mari beri salam klaim. Ayo tanyakan 2 pertanyaan. Pegang di sini. Pak aja bagikan. Tos. Kontos itu kan. Oh ini Iya, ini deh. Jadi bawa di Ayo enggak pada ekstrik kita tentu apa ya? Ekstrik kita jadi Ini ketinggalan kembali. Iya, semua. Oh yang satunya berapa? Satu mana? Satu warna pink. Pink semuanya melibatkan. Atau tapi pink jangan kata. Mastaka ya Mastaka. Ya ini yang terakhir. Apa ini? Wow, itu mah hebat. Kayak video kan itu dengan beda. Oke. Oke, ayah. Wah, ayah. Nyampe ya. Mama itu pertanyaan. Kalau yang sebelah mah yang sebelahnya yang rendah dan kurang. Iya yang rendah dan kurang. Bagaimana itu? Sama, pertanyaannya sama dengan ini. Cuman bagian bagaimana Kali pertanyaan terakhir Ibu. pertanyaan tadi. Menaikkan. Yang 45. Iya. Cara menaikkan. Cara menaikkan bendera. Cara menaikkan yang sedang. Oh 43. Iya. Oh ini. Masih sedang, kurang dan perlu tingkatan. Wah, pertanyaan Kak. Bagaimana cara menaikkan gitu? Menaikkan. Ya, apa saja indikator capaian yang masih sedang, kurang dan perlu ditingkatkan. Kemudian bagaimana cara agar kondisi atau capaian ini dapat ditingkatkan? Cara peningkatannya adalah Ambil, Kemampuan. angkat. Kalau di lemari. Ini siapa ini kembali jadinya nempel. Nah nanti yang 46 itu PR di rumah. 46 apa sih Bu? Cara meningkatkan yang sedang dan Numerasi murid, karakter murid. Literasi, numerasi, karakter, sama itu pembelajaran, metode pembelajaran. Nanti mah goodbye ya, waktu pelajaran Pancasila. yang ininya mengisi yang ini deh Bu ada Bu. Iya. Kreatif, inovatif, kritis, gotong royong, mandiri. Ya. Kami pelajaran Pancasila di Surabaya.
Ya, karena selamat sakit. Mas saya mau warnanya gini sendiri sih. Beda kalau Aja kenapa bisa kasihnya warnanya orang. Apa diseling? Oh, benar. Kirain. ada sudah beda. Enggak ya, Mak. Yang dia bikin apa? Mohon. Itu teh kan orasi, udah bikin apa? Masih sampai dari Pancasila itu sampai Mas itu di mana? berarti demokratik gotong royong mandiri. Wih, sampai penuh. Kalau nanti saya berada di ulangannya dia tidak pasti. Enggak, kata teh paling atas adalah kilometer. Kebanyakan tangganya. Udah minyak gaya tuh anggap bukan gini. Itu ada yang rebalik itu penutup strip doa sampai profil kader Pancasila mau ditulisin Yang halaman 45 Pak Wadi di share, tapi nanti kita screenshot ya. Itu PR di rumah, nanti seperti apa teknisnya nanti menyusun. Cuma karena harus dipikirkan baik-baik ya. Mangga, waktu dan sebentar sebelum apa ice breaking dulu sebentar, habis ice breaking nanti ada kesimpulan dari Ibu ya. Mohon pertanyaan habis subuh. misalnya kok nanti biasa udah biasa ini malah yang udah Melakukan analisis proses mental yang memunculkan gagasan baru, mempertahankan dengan cara menyikapi. Intinya bagaimana yang sudah baik itu di sini poinnya terdiri dari kebinekaan dan keamanan sekolah itu dipertahankan gitu ya. Dan yang terakhir adalah memaknai dan merefleksikan akar masalah yang kurang atau sedang. Di sini yang masih kurang yaitu diantaranya numerasi, literasi, kemudian kualitas pembelajaran dan kemampuan literasi murid. Begitu juga sama semuanya. Dan ini untuk numerasi dan literasi harus lebih ditingkatkan lagi gitu ya. Jadi intinya ini semuanya masukan teman-teman semua di sini kita jadikan acuan. Nanti sama Pak Wadi bersama-sama kita akan merumuskan rapor pendidikan untuk tahun sekarang. Mudah-mudahan bisa segera diselesaikan dan kita bisa segera mendapatkan hasil untuk ANBK yang kemarin. Itu saja. Terima kasih untuk teman-teman semua di sini yang sudah semangat. Mudah-mudahan ini adalah langkah pertama. Bolehlah ini sebagai awal mula kita melakukan kombel ya, komunitas belajar. Selanjutnya kita akan terus mengadakan seperti ini berkala dan mudah-mudahan nanti di Arkas Pak Wadi kita anggarkan untuk kegiatan seperti ini ya Pak ya. Mudah-mudahan ada anggarannya minimal sekali 1 semester sekali, itu paling minimal ya. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena sudah ditutup doa.